Bisa ngegoyang nanti malam. Oh, Jadi ini mata kuliah masa sini yang pertama anak-anakku harus perhatikan adalah sebelum memasuki gerakan-gerakan inti, ya, sebelum memasuki gerakan-gerakan inti daripada gerakan masa itu, yang harus kita perhatikan adalah bahan untuk yang dipakai. Yang jelas semua yang bahan yang dipakai bisa pakai body, bisa pakai minyak zaitun, bisa pakai minyak gosok memang. Minyak gosok juga banyak macamnya, ada minyak panda, ada minyak tawon. Tetapi yang jelas dia adalah sifatnya licin. Sifatnya licin. Kenapa harus sifatnya licin? Supaya tidak terjadi iritasi pada kulit. Sifatnya licin, ya. Kemudian yang kedua sebelum memasuki gerakan inti ada gerakan pemanasan atau biasa disebut stroking. Jadi gerakan stroking itu dilakukan pada bagian yang dekat pada tulang. Jadi pada bagian tendon. Jadi gerakan ini mirip gerakan friction, tetapi memanfaatkan ujung jari dan ibu jari. Jadi gerakan stroking ini supaya lentuk ototnya di sini gampang nanti diurut ke atas. Dilakukan gerakan efluras. Jadi gerakan stroking. Ya, gerakan ini bisa diulangi hanya sampai 7 kali saja, jangan sampai terlalu lama. Ya, ini adalah gerakan eflurasi. Jadi kita sudah masuk gerakan pertama setelah gerakan stroking itu. Kita mulai dengan gerakan stroking yang dilakukan pada ujung otot, dilanjutkan dengan eflurasi ringan. Ya, eflurasi ringan. Kita boleh memanfaatkan beban badan, berat badan kita, melakukan terapi boleh. Ya. Jadi 1, 2, 3 kali bisa, ya. Ya, eflurasi ringan. Kemudian dilanjutkan eflurasi keras. Nah, dilanjutkan dengan eflurasi keras. Ya. Yang jelas tangannya Bapak memang keras begini. Melaksanakan, ya. Eflurasi keras. Boleh ada juga yang biasa lakukan seperti ini. Tidak ada masalah. Eflurasi keras. Jadi sudah 2 gerakan eflurasi itu, sudah 2. Eflurasi ringan dan eflurasi keras. Selanjutnya kita lakukan adalah petrisas. Ya, gerakan memutar. Ya, gerakan memutar. Keluar, melingkar keluar, ya, mengikuti bara bahu, ya. Ini adalah petrisas. Petrisas tulisannya. Setelah selesai petrisas adalah kita masuk shaking roll. Ini sih yang dimaksud dengan gerakan shaking roll. Seperti kepiting berjalan. Ya. Tapi mata kuliah masa sini tidak boleh panjang kuku. Ya, karena nanti kalau panjang kukunya bercak-bercak di sini belakang orang. Ya. Itu. Tidak boleh panjang kukunya. Jadi nanti minggu depan ini adalah gerakan shaking roll. Ya, gerakan shaking roll. Setelah selesai gerakan shaking roll, maka kita lanjutkan adalah gerakan friction. Gerakan friction ini adalah gerakan yang mengikuti alur otot. Jadi diikuti alur otot mulai dari tengah dulu vertebranya kita, ya. Kita mulai jalur otot bagian dalam, karena kan setiap otot ada kelompok-kelompoknya. Ada albuminnya, ada membran selnya. Membran selnya itu yang membungkus otot itu. Disinilah fungsinya friction memasuki gerakan-gerakan yang ada pada membran sel otot. Jadi kita sudah melakukan, ya. Ini adalah gerakan friction. Sama dengan yang lain, maksimal 7 kali lah. Jangan terlalu lama karena kalian yang kelelahan. Sudah pasti kalau kita mengurut orang itu pasti keringatan. Sudah pasti keringatan. Ya. Jadi ini adalah gerakan friction memutar tetapi memanfaatkan ibu jari. Inilah sehingga dikatakan ilmu
massage itu adalah sama dengan ilmu lulut atau ilmu manipulasi gerak tangan. Yang sasarannya nanti tentunya menjaga kebugaran dan kesehatan. Ya. Setelah friction, maka kita masuk Vulcan. Ya. Vulcan. Ya. Ini adalah gerakan Vulcan. Ya, diretas-retas jaringan otot itu. Jadi kita menghilangkan dari myofibril serabut myofibril otot. Jadi kita retas. Ya. Ini adalah kita retas-retas jaringan otot kita, bukan berarti memecahkan jaringan otot, tidak, meretas-retas supaya yang tadi kusut itu bisa menjadi lunak, jadi gampang nanti diluruskan kembali. Ya, itu setelah kita lakukan. Ini adalah gerakan Vulcan, ya, gerakan Vulcan. Vulcan selesai Vulcan, kita masuk tapok temen. Ini fungsinya tapok temen biasanya adalah untuk setelah diretas-retaskan, biasanya kalau daging itu setelah dipecah-pecah mau dilunakkan. Ya, setelah diretas-retas itu mau dilunakkan. Kenapa? Supaya gampang nanti itu hemoglobin dan myoglobin itu gampang tersalur ke serabut-serabut otot. Jadi ini adalah tapotemen tipe Hetking. Hetking. Ya? Tipe Hetking. Ya. Nah, jadi massage itu juga harus ada seninya. Jadi bukan cuma senam yang harus memiliki nilai akrobatik, tetapi massage juga. Ini adalah tipe Hetking. Kemudian dilanjutkan pada tipe Pounding. Ya. Tipe Pounding, seperti orang matumbu lombo ini, matumbu beras. Ya, tipe Pounding. Ya. Setelah selesai tipe Pounding, maka kita selanjutnya adalah cuping. Jadi model tangan seperti ini. Ya, model tangan seperti ini meretas angin. Kita mau meretas angin. Angin-angin yang ada pada bagian kulit. Ya. Ya. Capek itu begitu nih. Mereka begini. Capek. Ini. Setelah cuping, masuklah kita pada gerakan extension. Extension mengikuti arah otot, ya. Sampai di ujung tendo tadi, ya, sampai tarik. Ya. Harus memiliki seni. Ya. Enak. Setelah selesai extension, maka selanjutnya adalah gerakan vibration, menggetar-getar ringan. Apa manfaatnya ini? Supaya selesai dimasas, tidak terjadi rasa sakit pada otot. Karena banyak keluhan biasa dari masyarakat, dari orang-orang adalah, Pak, saya habis ini diurut ini. Habis masas di panti pijat sana, tapi Pak sakit semua badan saya setelah pulang. Ada juga yang saya panggil ke rumah itu sakit setelah pulang. Kenapa? Karena tata caranya tidak terstruktur. Tidak tersusun dengan rapi. Sehingga apa yang terjadi? Kelelahan justru sakit pada otot. Ini kita getar-getarkan vibration, ya, gerakan vibration, ya. Kita, supaya semua tadi yang kita lakukan itu tapok temen, Vulcan, ya, tapok temen tipe Hetking, Pounding, cuping, extension, Petrisa, shaking roll, dan efluras. Selanjutnya digetar-getarkan ringan. Iya. Ini adalah supaya tidak terjadi rasa capek atau rasa sakit setelah dilakukan massage. Setelah ini ditutup dengan eflurase ringan. Jadi dimulai dengan eflurase ringan, maka ditutup pula dengan eflurase ringan. Inilah gerakan-gerakan yang ada pada bagian punggung. Paham? Oke, silakan filenya disimpan demikian. Silakan duduk. Kalau kepala ya, Pak.